Hai, perkenalkan nama aku Dewi Wulaningsih. Aku di sini mau menjelaskan mengenai apa itu kelompok acuan. Apa sih kelompok acuan? Kelompok acuan itu atau biasa disebut referensi grup adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan kelompok anggota untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Atau bisa dikatakan seseorang yang bukan anggota kelompok atau orang dari luar kelompok menerima pengaruh dari suatu kelompok. Dia menjalin ikatan batin dan berusaha menyesuaikan diri serta mengidentifikasi diri dengan kelompok tadi karena dia berpandangan bahwa kelompok tersebut berguna untuk mengembangkan kehidupannya. Berikut adalah jenis-jenis kelompok acuan. Yang pertama ada formal dan informal. Formal, kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Sedangkan informal biasanya terbentuk karena hubungan sosial, misalnya kelompok bermain badminton, kelompok senam kebugaran, kelompok arisan, dan kelompok rukun tetangga. Dan yang kedua ada primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang terbatas, interaksi antar anggota secara langsung atau tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota. Sedangkan kelompok sekunder memiliki ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antar anggota mungkin juga terjadi kontak tatap muka secara langsung. Antar anggota kelompok memiliki pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Contohnya, kelompok sekunder bisa berbentuk kelompok formal seperti asosiasi profesi dan himpunan alumni, atau berbentuk kelompok informal. Dan yang ketiga terakhir yaitu aspirasi dan asosiasi. Aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Anggota dari kelompok aspirasi berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan orang tersebut. Ini merupakan contoh kelompok acuan, aspirasi, dan asosiasi. Kita sebagai kelompok aspirasi dan Rahel-nya sebagai asosiasi. Kita tidak perlu menjadi bagian dari kelompok Rahel, tetapi kita bisa percaya dengan apa yang dia sampaikan. Rahel dikenal sebagai influencer yang dipercaya bahwa produk yang dia promosikan asli dan kualitasnya baik, sehingga banyak orang percaya dan membeli produk yang dia promosikan. Bahkan dia bisa disebut dengan the power of Rahel-nya karena banyak penjual yang mempromosikan produknya ke Rahel juga sangat percaya bahwa pengaruh Rahel dalam promosi sangat berpengaruh terhadap produk yang mereka jual, karena sesudah Rahel mempromosikannya, produk yang mereka jual itu semakin banyak yang membelinya. Sekian contoh dan penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.